dari warna biru nih, Ji. Di Velodrome masih warna kuning nampaknya. Di mana warna biru? Warna biru, teriakan suaramu warna biru. Jangan mau kalah dengan warna kuning. Mari kita menuju ke line up dan Lim. Oke. Ada sesuatu yang menarik Kaja Jungle, Ji. Kembali dimunculkan strategi unik. Yep, effect. Oke, Masih? Yep Effect kita setuju. Tapi satu hal yang gue tidak meragukan dengan dari Kaja Jungle. Karena kalau ngomongin dari Kaja Jungle, clear atau bisa kita bilang nantinya setelah dia ngejungling di atas menit 5, Kaja Jungle tuh cepat banget untuk clear minion. Dia akan bergerak menjadi badan, menjadi pick over juga. Ini Shatter, banyak sekali fungsinya dari segi emblem pun terlihat ya. Dari Kajanya yang belum support, ini mengandalkan mobilitas juga. Belum lagi dengan Trill dan Steel Hunter, masih dengan template emblem untuk para jungle. Dan gue penasaran sih, tanpa adanya flicker, apakah pick over ini bisa berjalan baik? Tapi kayaknya bukan untuk itu dan itu dia Lim. Sempat kita lihat damage burst yang terlalu sakit dari Kairi. Bahkan untuk mendapatkan satu point kill, tapi nampaknya Willy tidak mau terlalu terburu-buru untuk di pick off. Oke, itu dia. Defense Judgment dan first blood from Kairi. Ternyata di satu sisi yang lain, Defense Judgment bukan untuk Willy. Target utama mereka, skill. Ya, target yang begitu penting. Itu dia maksud dari Kajanya, Ji. Bukan sebagai yang pick off untuk maju ke depan, tapi lebih kayak yang ngejaga siapapun yang masuk untuk mengejar teman-teman dari Onyx itu akan dimakan. Tapi kalau ngomongin dari Team Liquid, kalau kita menyaksikan ini adalah satu pergerakan dari Aran yang mungkin nanti bisa membalikan kembali keadaan Lim. Yes. Cuman setuju juga dari Badang kan. Karena Badang lebih fleksibel lah dengan adanya spell juga. Dia bisa untuk menjadi opener dan bisa jadi defender juga. Tapi transfer pertama ini kayaknya bakal di-skip karena Kiboy. Oke, tapi nampaknya Kyo dia ada patung yang akan menjadi korban keganasan para pasukan dari tim Onyx. Meanwhile pertukaran dengan Turtle, apakah itu worth it? Kalau menurutku nggak worth it sama sekali karena Q ini ditukar dengan Turtle. Wow. Tapi memang udah direncanakan dari awal, Ji. Kelihatan banget kan dari move untuk Onyx. Mereka nggak ada yang mencoba untuk mengintip sedikit pun bahkan dari Turtle-nya dan Expillion damage. Sebenarnya udah pernah dimunculkan juga kan sama Lutfi dengan Pakito-nya. Lutfi juga identik dengan Benedetta. Waste skill. Tapi kalau misalnya gue lihat ya, ini Lutfi juga jadi salah satu sosok yang menarik untuk kali ini. Dan seluruh teleportation menuju ke arah Onyx kecuali Profesor KB dan juga Kyo. Only, KB masih, ya KB. KB, Onyx, sorry, Kyo only. Wow. Sama juara dari season yang kemarin. Ternyata gak dapat perhatian. Surprise, tampaknya dia pecah surprise kali ini bakal menuju ke arah sosok seorang padangan. Play ke power defensive masih dikeluarkan begitu saja. Tapi untuk kali ini mereka nggak perlu worry untuk kehilangan defense judgment. Karena memang main course utamanya bukan defense judgment di sini. Iya. Itu sebenarnya bait flicker udah lumayan kok. Karena di next objective di turtle yang kedua, ini gak ada flicker untuk arah. Bakal bagus dari move-nya juga. Widhi, jangan lupakan dari sosok seorang Kiboy. Kali ini benar-benar menjadi point kill yang sangat mahal. Kenapa? Karena Kiboy penentu rotasi apa yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx. Tapi Fabian tidak mau tinggal diam. Dia ingin menemukan seluruh kerugian yang sudah dialami dengan Purple Valve. Karena rotasi dari Kaja. Memang dia bisa nge-clear cepat minion, tapi kalau ngomongin dari rotasi, tidak bisa dipungkiri. Suyo, itu lebih mahal lagi. Nampak shotgun dari bottom lane. Fokus api dari Sorkari dipecah, menyangkut lagi. Tidak ada kesempatan untuk bisa bertahan dan itu dia Purify. Gak bisa menghilangkan suppress dari bottom lane. Dengan point kill, lagi-lagi Kyo menjadi target utama. 2 kali tumbang. Cukup berbahaya juga dan ini dia penguasaan map yang begitu baik dari Onyx. 2 arah yang bisa mereka ambil, top lane, bottom lane, semua bisa dijangkau. Ada fan yang bisa dijalankan tapi Turtle. Tapi nampaknya di depan sana jangan lupakan para pasukan dan tim Onyx memasang tifat kembali dengan Kiboy di depan dan Sans! Damage yang tidak bisa dikalkulasi dan Kyrie retribution on point. Kembalikan kembali keadaan yang sudah dimiliki dari tim Liquid. Kalau bisa kita saksikan tadi tanpa adanya Ring of Order, karena kalau Ring of Order plus Retribution itu kayak damage tambahan, Lim. Tapi tetap Suyo akan lebih enak sih. Soul Saver, kita tahu ada threshold HP sebagai damage tambahan juga. Jadi kayak, ya untuk Turtle mungkin memang udah di atas 50% dipegang sama Liquid. Beradu Retribution sekalipun. Dari segi air, assist, Lutfi. Ini dia salah satu experience damage yang tadi sempat gue bahas juga. Masya ini bisa banget nanti match up dengan siapapun yang mau ngurus dia lebih jauhnya. Ya, tapi kalau kita menyaksikan
Hero has been slain. Double kill. Killing spree. Unstoppable. Wiped out. Blue team turret has been destroyed. Blue team turret has been destroyed. Dengan tim Liquid yang mulai terasa pressure dari Onyx, menandakan bahwa Onyx dengan adanya Kairi. Dengan ada kacanya, jungle ya, ini ada bahaya jungle. banget ternyata. Ya, connection antara Masya lalu ada Iritail juga, dua tipe burst damage yang bahkan bisa barengan sama Suns juga. Dengan ada efek duality udah pasti bakal jadi double trouble juga. Jadi main pick off-nya unggul banget buat Onyx. Ya gameplaynya benar-benar main pick off banget gitu. Mako pick off dan sepertinya hal yang perlu juga akan terjadi di arena top lane. Walaupun demikian, kita ngelihat bagaimana kajanya dari Kairi. Ini emang benar-benar sambil karena utility dulu aja. Karena ya menurutku mainnya adalah main jump scare. Dadakan, main tiba-tiba mengagetkan teman-teman dari tim Liquid. Tapi kalau kayak gini jawaban dari tim Liquid ID tuh harusnya gimana, Prof? Ya udah pasti mereka harus aware ya sama map itu yang pertama. Oke. Dan karena early game-nya udah kalah, udah pasti mereka bakal kuatin di tim fight 5-nya. Dibandingkan nanti mereka kayak kena culik. Karena balik lagi objektifnya Onyx sebelum adanya Lord atau takedown Lord, mereka harus ambil satu player dari Liquid duluan. Dan masalahnya wave di top lane ini juga didorong terus-menerus. Blue Ya, team turret ini has repot been banget ya. Jadi destroyed. ya tadi alternatif dari Moskov yang kita mention, waktu draft pick, ternyata adalah pick dari Lutfi-nya, pick dari Masyanya, dan selalu pick keempat ya, jangan lupa untuk option dari Lutfi yang bisa ke tipe damage juga. Ya. Dan Lordnya sudah mulai coba untuk dipegang oleh Onyx. Mereka lebih cool dari kuantitas pemain juga, mereka bisa untuk global presence juga. Dan lihat bagaimana posisi dari Luffy yang gak ada yang bisa screening. Oh, bahaya juga sih buat Kyo ya, kalau misalkan dia show terlalu jauh di sana. Ini ada sentry. Mulai ada satu tsunami plan. Di follow up dengan penalty spike Kipoy dalam sedikit masalah. Dan bahkan lihat di arah belakangnya. Hadir Savero membuat satu masalah besar bagi tim Liquid. Dua player dinyatakan tumbang. Wow, ini dua pemain hilang yang cukup krusial karena Papian jadi salah satu Oh. korbannya juga sebagai sosok jungler. Dan diversion, ini kayak out of nowhere ya, kayak minim informasi banget dari tim Liquid. Mau gimana pun caranya, tim Liquid emang bener-bener harus aware sama map mereka, tapi yang buka map juga terlalu sedikit. So ini bakal jadi free lord seharusnya buat Onyx. Tapi itu dia nggak sih problemnya kalaupun memang mencoba jauh juga ada effort gitu loh. Dengan hasil dari Lutfi di 0-5. Yang ini udah pasti membuat dari segi snowball gitu. Dan one hit combo pun juga sangat-sangat besar kemungkinannya kepada tim Liquid. Yang ngebuat akhirnya tim Onyx, mereka udah kuasain semuanya. Minion sudah dikuasai, jungle sudah dikuasai, dan bahkan Lord sudah jarang dikuasai. Efek Thunderclap ya, dan kali jungler dari Kairi kembali muncul. Kalau terakhir kali mungkin digunakan waktu itu di season 11 regular season. Saat itu Onyx mengalahkan Alter Ego. Dan kalau kita ngomongin global, dulu yang mainin itu Wise. Iya. Waktu dia masih di Blacklist International. Ini kayak kejutan tapi nggak kejutan-kejutan banget karena udah pernah dibawain ya. Iya. Ya, bukan pertama kalinya ngeliat, udah pernah ngeliat tapi ya ini mungkin lebih advance lagi di patch yang sekarang. Revivalnya ya, Iya. kembali.
karena dikombinasikan juga dengan efek teleport yang cukup banyak ya. Itu +1 dan yang lainnya udah pasti bakal bersinggungan dengan tipe 2 burst damage-nya ya. Ada Masnya dan juga ada Irithel. Aran. Oke, dengan adanya sesuatu yang dilakukan oleh Aran, kan masih bisa jadi Ninja Lord juga berjalan di arah top lane. Oke. Akan coba untuk mulai mendekat juga pastinya karena sekarang dari Onyx mereka cukup pegang kendali permainannya. Ada satu sulit dia dilakukan, tapi Tsunami Flare menunjukkan ada G-Boy masih terbuat dari mortal, tapi Widi yang gak Muhammad. Widi yang tumbang, Widi karena depan dari Aran sudah masuk melakukan fist break-nya. G-Boy menghilang, tapi Kairi bisa memberikan rasa yang begitu berbeda dan sekarang tidak ada minion. Wow, tanpa kehadiran minion, kita bakal melihat sebentar lagi Onyx mampukah mereka mendorong lebih dalam. Karena menyisakan 2 pemain saja dari tim Legend ID bukan kabar yang baik pastinya untuk mereka. Oh my god, satu versi yang tumbang dari Tempapia di belakang. Yotona di the best turretnya untuk Onyx di game pertama. Game pertama yang cukup flawless, kehadiran Kaja Jungler bagi tim Onyx membuat mereka mendapatkan game yang cukup singkat, kemenangan setelah menghadapi tim Liquid ID Sun, mantan juara BL season lalu. Wah, ini sebuah elemen kejutan yang dibawakan kembali ya. Dengan membawakan Kaja Jungler, pick off-nya ada, gak harus nunggu T-Boy buat inisiasi. Jadi paket komplit, mereka bisa ganking dengan tipikal kuantitas yang banyak dengan adanya shortcut, dengan ada diversion. Tapi mereka juga bisa pick off dengan tipikal kuantitas yang gak apa-apa satu aja. Yang penting yang ditangkap sama Kairi, Divine Judgment-nya, siapapun itu orang yang penting. Jadi pada kesimpulannya adalah menangnya dari segi player count. Dengan gameplay yang sebenarnya tentu baik banget. Ambil satu, ambil satu lagi, dan pada akhirnya ini yang memisahkan tim Liquid untuk agak sulit untuk bisa mendapatkan makro